Baik, selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul lagi di acara webinar malam ini. Sekarang kita sudah sampai pada sesi terakhir setelah mengikuti selama 5 kali pertemuan, dan pada topik kali ini akan membahas mengenai menindaklanjuti hasil penilaian kinerja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, telah hadir bersama kita Bapak Dadang Budiaji. Untuk itu kita langsung saja mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang, silakan. Terima kasih Pak Hafiz. Rekan-rekan semua, pertama saya ucapkan terima kasih ini sudah tabah menjalani sampai dengan 5 kali pertemuan ini di topik tentang manajemen kinerja, dan sampailah kita di sesi yang kelima, sesi terakhir, yakni bagaimana kita menindaklanjuti hasil penilaian kinerja atau hasil performance appraisal yang hari kemarin kita bahas di sesi 4. Ya. Kan kalau kita sudah melakukan penilaian kinerja, ada hasilnya seperti apa, profil kinerja dan nilai kinerja dari masing-masing karyawan kita sudah dapat, ya, dengan kesimpulan saran dan sebagainya. Nah, tentu kan itu kalau tidak ditindaklanjuti, itu nggak akan memberikan manfaat gitu ya, baik kepada perusahaan maupun kepada masing-masing karyawan. Jadi ya so what, karena gitu pertanyaannya, what next? Kita sudah menilai dan ada hasil, ya, nah, berikutnya apa gitu ya. Dan saya kira kepentingan yang akan jadi prioritas gitu ya, bagi perusahaan dan juga bagi karyawan, yaitu bagaimana memastikan sasaran-sasaran kita tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana bahwa dari waktu ke waktu itu kita bisa melakukan improvement. Jangan stuck di satu titik pencapaian. Nah, makanya yang namanya continuous improvement itu adalah satu istilah yang banyak dikutip dan sangat ingin diwujudkan di perusahaan manapun. Continuous improvement. Kalau Jepang sih menyebutnya kaizen gitu ya. Kaizen. Kalau di barat menyebutnya continuous improvement. Ya. Dan saya ingat waktu kami menerapkan sistem quality ISO 9000, ya. ISO 9000 pun mengalami satu perubahan orientasi. Kalau dulu itu ISO 9000 lebih menekankan kepada tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis. Jadi lebih kepada sistem dokumentasi, bikin prosedurnya, bikin SOP-nya, dan Anda lakukan sesuai SOP itu. Sesederhana itu. Sekalipun dalam prakteknya juga tidak sederhana dalam prakteknya yang namanya ISO 9000 itu. Tapi kemudian ISO 9000 sendiri juga tidak hanya menekankan konsistensi ya, atau compliance, ya, tapi kemudian juga berkembang kepada yang namanya improvement. Jadi harus ada pertumbuhan ya, dalam pencapaian, dalam perbaikan proses dan sebagainya. Nah, tentu itu semua memerlukan satu langkah berikutnya setelah kita menilai, yaitu kita harus melakukan tindak lanjut atau follow up. Dan yang harus dicatat adalah tindak lanjut mengenai hasil penilaian kinerja ini, mengenai karyawan-karyawan kita, itu adalah tanggung jawab semua atasan bersama-sama dengan Departemen HR. Jadi keliru kalau misalnya, ya sudah, ini formulir udah diisi nih sama para manajer, hasilnya tinggal di-storein aja ke HRD, terus gimana HRD aja, ya mereka nggak mau tahu, ini keliru, ya. Karena nggak mungkin juga HRD-nya mampu. Bayangin aja, misalnya kalau saya di pabrik ada 2.000 orang, terus semua formulir masuk ke saya dan diminta saya menindaklanjuti semuanya satu persatu, itu nggak mungkin dan nggak akan sanggup. Siapa coba yang sanggup? Nggak akan ada yang sanggup. Ya, bisa keburu stres orang HRD-nya, gitu ya. Nah, jadi kita sebenarnya berbagi tugas, gitu ya. Makanya di dalam pelajaran dasar tentang manajemen SDM itu ada satu doktrin tentang manajemen SDM itu yang bunyinya begini, dan ini populer sebenarnya.
every manager is human resource manager. Setiap manajer itu adalah manajer SDM. Tanpa memandang dia bidangnya apa. Apakah bidang produksi, bidang marketing, bidang finance, dan lain-lain. Sepanjang dia punya bawahan, maka dia adalah manajer SDM untuk bawahannya. Itu maksudnya. Dan itu nanti secara teori organisasi ada pembagian tugas. Ya. Jadi tugasnya apa di HR dan apa yang ada di para manajer departemen lain. Dan itu intinya bersinergi. Jadi follow up ini tidak bisa dilakukan, diserahkan kepada departemen HR saja, karena juga tidak akan mampu dan hampir tidak mungkin. Ya, apalagi juga orangnya banyak, departemennya banyak. Ya. Tapi nanti kita berbagi tugas. Apa yang dilakukan oleh departemen HR dan apa yang dilakukan oleh masing-masing atasan untuk menindaklanjuti hasil penilaian kinerja ini. Nah, saya tadi sudah share ya ininya materinya. Nah, saya akan share dulu ini poin-poin pentingnya ya. Coba ya. Nah, lihat kelihatan ya. Sudah, Pak. Nah, ini materinya. Bagian 5 atau sesi 5. Nah, kita bicara menindaklanjuti hasil penilaian kinerja. Ya. Ini kalau di SKKND ini nomor urut 30 ya. Unit kompetensinya itu. Ya. Jadi inilah suasana yang mungkin terjadi ini. Dua orang yang sedang berbincang. Ya. Bisa berbincang tentang feedback kinerja, bisa juga memfollow up atau menindaklanjuti hasil penilaian kinerja. Saya mulai dengan big picture atau gambar besar, dan ini saya adopsi dari SKKNI. Di dalam kriteria unjuk kerja dan elemen kompetensi tentang menindaklanjuti hasil penilaian kinerja ini ada 4 step. Ya. Jadi step pertama adalah di paling kiri, jenis tindak lanjut hasil penilaian kinerja itu diidentifikasi. Jadi setelah penilaian dilakukan, dan kita bisa membaca dokumen, di situ ada profilnya, profil tingkat pencapaian, kekuatan, kelemahan, ya, termasuk rekomendasi-rekomendasi, rencana-rencana kerja, ya, apakah pengembangan, pelatihan dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari dokumen itu setelah kita pelajari, maka kita harus mulai mengidentifikasi kira-kira jenis tindak lanjut apa yang bisa kita pakai ya, untuk melanjutkan atau memfollow up hasil daripada penilaian kinerja itu. Itu yang pertama. Nanti mengenai apa saja kemungkinan yang bisa kita ambil, saya akan tampilkan di slide berikutnya ya. Kemudian step kedua, hasil identifikasi jenis tindak lanjut dianalisis sesuai panduan. Nah, memang sebaiknya di perusahaan kita juga harus ada panduan. Panduan tentang tindak lanjut hasil penilaian. Apa saja, what if-nya gitu ya. Jadi semacam apa ya? Kalau di dalam misalnya buku panduan barang elektronik itu kan ada yang namanya manual instruction ya. Instruksi manual ya. Jadi kalau ada kerusakan itu lihat ini, lakukan ini gitu. What if-nya? Bagaimana jika, nah itu semacam tabel-tabel gitu ya. Nah, panduan ini tentu akan membantu para atasan supaya lebih percaya diri pada saat dia mengambil satu keputusan untuk anak buahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut hasil penilaian kinerja diklasifikasi. Bisa juga membuat klasifikasi atau kategori-kategori. Ya.
Dan itu merupakan satu standar ya, standar atau kebijakan dari organisasi. Yang keempat, bagaimana suaranya bisa ditangkap? Bisa ya? Nggak terputus. Ya, yang keempat, hasil klasifikasi tindak lanjut direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan. Ya. Mungkin saja pada prakteknya tidak semuanya harus mengalir semua ke tingkat pimpinan puncak. Mungkin hanya beberapa saja yang memang memerlukan persetujuan dari pimpinan puncak. Sebagian mungkin cukup pada level manajer, baik manajer departemen lain maupun manajer HR. Kurang lebih skenario besarnya seperti ini ya, step-stepnya kalau kita bicara tentang bagaimana menindaklanjuti hasil penilaian kerja individu. Nah, saya tampilkan ini. Ini sebenarnya lama sekali saya bikin. Karena kalau skema ini itu original, ini saya yang bikin ya, hasil perenungan gitu ya. Ini proses manajemen SDM. Ya. Nah, kemarin itu kan atau di sesi 4 itu kan kita bicara ini. Nah, yang ini penilaian prestasi, dan sebenarnya ini satu paket juga ya, dengan ada penilaian prestasi dan ada penilaian potensi. Ya. Nah, tapi sebelum ke sini saya mau sampaikan dulu bahwa urut-urutan pengelolaan SDM di perusahaan itu kurang lebih seperti ini ya alurnya. Jadi dimulai dengan perencanaan perusahaan, terutama menyangkut core, yaitu penjualan dan produksi. Ya, jadi corporate planning-nya itu tentu harus menjawab pertanyaan, mau jual berapa, mau bikin berapa, kan? Mau jual berapa, mau bikin berapa. Dari perencanaan perusahaan kemudian dijabarkan menjadi perencanaan SDM salah satunya. Nanti departemen lain juga punya tugas sendiri ya. Kalau kita di departemen SDM, kita menindaklanjuti, menjabarkan perencanaan perusahaan itu ke dalam bentuk perencanaan fungsional, ya. Perencanaan departemen itu perencanaan SDM. Nah, di perencanaan SDM ini setidaknya bakal ada 2 kesimpulan. Bisa kita itu kekurangan orang, bisa juga kita kelebihan orang. Jadi ini langkahnya ke sini. Mohon maaf, kita break dulu ya. Kita ikuti dulu azan Isya. Nah, tadi kita sudah sampai di slide ini. Slide ini mencoba menjelaskan flow manajemen SDM. Tapi nanti kita akan fokusnya kepada ini yang tengah ini, ya. Penilaian prestasi dan potensi. Karena kita ini lagi bicara tentang follow up, tindak lanjutnya apa gini sesudah penilaian prestasi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa perencanaan SDM itu adalah penjabaran dari perencanaan perusahaan. Nah, salah satu kesimpulan penting dalam perencanaan SDM itu adalah apakah kita itu kekurangan orang atau kelebihan orang, gitu ya. Dikaitkan dengan rencana penjualan dan produksi, gitu ya, kapasitas lah bicaranya, ya, target-target. Kalau misalnya kita masih ada kekurangan orang, maka yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan rekrutmen, ya kan? Ya. Tetapi kalau misalnya kita justru kelebihan orang yang ada malah surplus, tidak bisa diberdayakan dengan baik karena kapasitas yang dibutuhkan juga sedikit misalnya, maka mungkin separasi yang kita lakukan. Separasi itu sebagian mungkin yang ada itu akan dikeluarkan dulu. Akan diputus dulu hubungan kerja. Ya misalnya mungkin ada yang habis kontrak, kita tidak perpanjang dulu. Karena misalnya kapasitas produksi kita diturunkan misalnya. Itu bisa terjadi seperti ini. Ya. Jadi step berikutnya dari perencanaan SDM itu bisa ke rekrutmen, bisa juga ke separasi. Jadi orang yang ada dikurangi. Oke, sekarang anggaplah kita kekurangan orang, sehingga kita melakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen itu kan menarik kandidat yang ada di luar itu supaya mengajukan diri, kan itu jadi mengattract, ya, menarik mereka supaya mau melamar. Ya. Nah, tapi tentu kita ingin memastikan apakah orang yang melamar itu sesuai dengan spek yang kita butuhkan. Ya. Dalam segala hal yang terkait lah dengan mempekerjakan orang itu kriteria-kriteria. Maka kita akan melakukan seleksi. Ya.
Seleksi itu bisa menggunakan berbagai cara dan metode. Ya, mungkin yang paling populer adalah wawancara. Ya, kedua mungkin adalah tes atau ujian. Ya, bisa berupa tes keterampilan, bisa juga tes potensi seperti misalnya pemeriksaan psikologi. Gitu ya. Nah, ujung dari seleksi itu adalah kita akan memperoleh orang yang kita nilai memenuhi syaratnya atau tepat untuk suatu posisi yang lowong. Ya. Maka ujungnya adalah penempatan. Jadi kita menempatkan orang terpilih pada satu job ya, yang memang perlu diisi. Nah, untuk mempermudah, memperlancar, ya, supaya karyawan baru ini lebih cepat beradaptasi, ya, maka kita melakukan yang namanya orientasi. Ya. Ada juga dilengkapi dengan istilah lain adalah onboarding. Ya. Orientasi dan onboarding. Itu sebenarnya hanya berbagi tugas saja antara departemen HR dengan departemen user. Nah, setelah orientasi dan onboarding itu tuntas, mulailah kan karyawan itu bekerja. Melakukan aktivitasnya, menjalankan job desk-nya. Pada periode tertentu, ya, apakah itu setelah 6 bulan atau setelah 1 tahun, maka kita melakukan penilaian prestasi. Yang kemarin kita bicarakan itu sesi 4, penilaian prestasi atau performance appraisal. Bisa juga ya dikombinasi dengan penilaian potensi. Misalnya karena kita lagi memproyeksikan seorang kandidat juga untuk misalnya posisi yang lain. Itu bisa satu paket dua-duanya ya, atau bisa cuma hanya salah satu. Ya. Nah, di sini bagian pentingnya ya kaitan dengan materi kita malam ini. Hasil penilaian prestasi dan potensi ini terus nanti mengarahnya kemana? Itu yang mengarahnya. Tindak lanjutnya itu apa saja? Ya. Nah, kalau secara umum ini ada beberapa ini. Bisa lari ke pemindahan yang ini nih. Ya. Dan pemindahan di sini dibagi lagi 3 bentuk atau 3 jenis. Ya. Ada promosi, ada mutasi, ada demosi. Bisa juga larinya ke pelatihan dan pengembangan. Dan ini sebenarnya dipecah itu karena memang maknanya berbeda ya. Pelatihan dan pengembangan itu ada perbedaan dan ada tujuan yang khas masing-masing gitu ya. Ada juga ini justru ya, setelah dinilai prestasinya ternyata begitu buruknya atau sangat tidak memenuhi syarat sehingga larinya malah ke separasi. Dikeluarkan lagi dari perusahaan. Ini saya ambil contoh yang bagaimana misalnya. Ya, misalnya karyawan tersebut melakukan satu tindak pidana misalnya, ya, atau satu kesalahan berat. Atau memang kalau dia karyawan baru, misalnya tidak lulus masa percobaan. Ya, itu bisa tidak lama-lama itu. Cuma numpang sebentar aja, mungkin cuma 3 bulan atau 6 bulan, dia keluarin lagi. Ya, itu bisa terjadi. Jadi ada berapa kemungkinan di sini tindak lanjutnya itu. Bisa pelatihan dan pengembangan, bisa pemindahan. Pemindahan pun dipecah lagi ada 3. Promosi itu kalau dia memang layak, ya dia tipe star employees. Bisa mutasi, dipindahkan ke yang sejajar, karena mungkin di tempat sekarang, di posisi sekarang kurang pas, dicarikan posisi lain yang lebih pas. Ya. Atau demosi. Demosi itu diturunkan jabatannya, levelnya diturunkan. Karena ya, kita mungkin punya penilaian bahwa dia belum bisa pada posisi sekarang. Terlalu berat, dia harus belajar dulu. Jadi dicarikan tempat yang lebih rendah, yang tidak terlalu banyak menuntut kemampuan tertentu. Ya intinya sih turun pangkat gitu ya, atau turun jabatan, demosi. Nah, bisa juga kalau kita ketemu gap kompetensi, ya kalau untuk kompetensi saat ini itu adalah pelatihan. Tapi kalau kita ngelihat ada gap kompetensi untuk posisi yang akan datang, itu adalah pengembangan. Nah, itulah bedanya pelatihan dan pengembangan. Kalau pelatihan itu adalah untuk menutup gap kompetensi saat ini, sedangkan pengembangan adalah untuk menutup gap kompetensi di masa datang. Ya. Dan ini yang paling ekstrim ya, karena begitu jeleknya hasilnya dan tidak bisa dipertahankan. Atau bisa juga karena gini, sebenarnya nggak terlalu masalah sih.
acceptable ya orangnya. Tapi perusahaan mengalami persoalan bahwa kapasitas tiba-tiba turun. Gitu. Ya, misalnya karena pandemi kemarin itu kan tiba-tiba saja kapasitas itu turun. Maka kita juga banyak mengeluarkan kembali. Ya sebenarnya dibuang sayang gitu karena mereka juga orang-orang yang punya keahlian ya, tapi karena tidak ada pekerjaan buat mereka ya, akhirnya dilepas dulu. Ya. Jadi secara generik sebenarnya alur dari proses manajemen SDM itu sebenarnya sederhana seperti ini. Perencanaan, merekrut, menyeleksi, menempatkan, orientasi, terus masuk ke sini yang sentral ini. Dan ini kan berputar nih. Nanti setelah pelatihan dan pengembangan orang kerja lagi, nanti ya, tahun depan dinilai lagi, kan begitu. Ya, ini makanya panahnya itu berputar balik lagi kepada penilaian prestasi dan potensi. Pemindahan pun sama, orang dipindah ya. Mau promosi, mau mutasi, mau demosi. Nanti kan setidaknya tahun depan akan ketemu lagi penilaian. Kan? Bukankah penilaian prestasi itu kan siklus ya? Ya setahun sekali ya pasti ketemu. Nah, cuman ada ini fungsi-fungsi yang lain ya, yang menjadi pelengkap dari proses manajemen SDM ini. Karena kalau ini nggak ada juga masalah gitu ya. Yaitu ada yang namanya kompensasi, yaitu pemberian balas jasa, ya, atau remunerasi. Ada pengintegrasian, ya, bagaimana supaya perusahaan dengan karyawan itu terintegrasi, ya, kepentingannya, visi misinya, ya itu kan harus dikelola juga. Ya. Kemudian ada pemeliharaan, ya, bagaimana supaya karyawan kita ini tetap sehat, ya, tetap kondisinya baik, ya, fisik mentalnya, sosial psikologisnya. Itu kan perlu ada maintenance, ya, disiplinnya, komitmennya, engagementnya, itu kan harus di-maintain. Jadi kurang lebih ini adalah big picture dari proses manajemen SDM. Ya. Saya kira sudah ada keterwakilan ya dari hampir semua proses dari manajemen SDM. Nah sebelum saya lanjut, mungkin mengenai model ini, ya model proses manajemen ini, dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, boleh. Silakan. Gimana, cukup membantu nggak model ini untuk menampilkan konten daripada proses manajemen SDM? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mbak Arifah mungkin ada yang mau ditanyakan. Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum saya lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya kaitan dengan materi hari ini adalah sebenarnya yang tengah ini nih. Penilaian prestasi dan potensi, terus selanjutnya apa? Nah, ini udah beberapa nih teridentifikasi ya. Bisa tindak lanjutnya itu pelatihan, pengembangan, pemindahan, kemungkinannya bisa promosi, mutasi, demosi. Ekstrimnya mungkin saja harus separasi atau dikeluarkan lagi dari perusahaan. Ya. Nah, kenapa sih tindak lanjut atau follow up itu penting? Sehingga kita juga mesti nggak bisa mengabaikan itu yang namanya tindak lanjut. Tindak lanjut itu sangat penting jika tidak mau hasil penilaian kinerjanya menjadi sia-sia, ya, jadi useless kalau tidak ada tindak lanjut. Tinjauan kinerja itu membantu perusahaan dan manajer mereka untuk mengevaluasi kinerja individu. Tetapi yang tidak mereka lakukan adalah membantu karyawan tersebut meningkatkan kinerja mereka. Ya. Jadi kalau nggak ada follow up, sulit untuk meningkatkan kinerjanya. Ibarat gini deh, misalnya kayak siswa di sekolah aja ada nilai rapor, hanya dibaca aja nilai rapor. Ya, tapi kesimpulan saran dari guru wali kelasnya tidak ditindaklanjuti, maka mungkin semester depannya nggak ada perubahan, yang gitu-gitu aja, ya karena tidak ada tindak lanjut. 62% karyawan mengatakan mereka itu tidak melihat perubahan terjadi dari umpan balik yang mereka berikan. Nah itu, ya kadang sebenarnya bukan nggak ada umpan balik, ya. Jadi pada saat dialog kinerja, ya, pada saat ada tinjauan berkala itu apakah 3 bulanan misalnya, ya, ada feedback sebenarnya, ada umpan balik, ada dialog di antara mereka. Gitu. Tetapi bisa saja kalau tidak ada eksekusi, tidak ada pelaksanaannya, maka tidak ada perubahan. Ya.
aku masih seperti yang dulu, gitu ya. Kalau lagu nostalgia itu, aku masih seperti yang dulu, tidak ada perubahan apa-apa. Tapi siapa sebenarnya yang harus disalahkan? Nah ini ya, kalau kita mau cari kambing hitam. Tidaklah cukup berbicara dengan karyawan tentang pencapaian dan kekurangan mereka. Pengusaha atau atasan harus mengambil langkah selanjutnya untuk menawarkan peluang dan solusi bagi karyawan untuk meningkat dan tumbuh. Ya, jadi memang harus ada treatment yang bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar formalitas. Istilahnya apa ya? Itu terus dikawal terus, ya didampingi terus, prosesnya itu tidak bisa dilepas. Ya. Dan mestinya sih itu harusnya bisa dilakukan karena kan tinjauan berkala itu misalnya 3 bulan sekali kan pasti ketemu. Jadi pada saat pertemuan berikutnya kan mestinya juga ditanya, yang kemarin gimana, sudah dilakukan belum kan gitu. Ya. Jadi perlu ada satu perhatian khusus dan satu komitmen ya, dari atasan dan bawahan untuk bisa memastikan apa yang mereka dialogkan pada saat membicarakan tentang pencapaian itu memang benar-benar dilakukan. Ya. Nah, saya masuk kepada satu hal yang penting gitu, sebagai alat bantu untuk bisa nanti melakukan kategorisasi. Karena gini, tipologi daripada karyawan kita ini kan aneka ragam. Dan masing-masing tipe itu memerlukan treatment yang mungkin berbeda. Tidak bisa misalnya treatmentnya pukul rata. Tadi aja kan di tabel yang ini banyak juga ini beda-beda kan treatmentnya kan. Dari mulai pelatihan dan pengembangan, pemindahan, separasi, promosi, mutasi, demosi. Ini ada alat bantu yang sekarang itu udah cukup populer ini. Kalau dulu ada yang klasik, itu namanya model dari Boston Consulting Group ya, tentang people mapping. Jadi memang ini kita bicara pemetaan. Kalau yang versi lama yang Boston Consulting Group itu cuma 4 kotak. Sekarang ini lebih banyak kotaknya, ada 9. 9 box performance potential matrix. Ya, ini pengembangan dari yang dulu saya pernah pelajari konsepnya itu. Kalau dulu yang 4 kotak itu, yang BCG atau Boston Consulting Group, itu kotak yang kiri bawah itu kotak Deadwood. Ya, mungkin pernah dengar kotak Deadwood. Yaitu yang karyawan yang potensi rendah, performance rendah. Kemudian sebelah kanan, ya, cuma dibalik si modelnya ya. Kalau yang model di sana itu potensinya di sini di bawah. Ya, ada yang sebelah kanan disebut problem employees karena dia itu potensinya tinggi tapi performance-nya rendah. Terus ada yang di kiri atas, yaitu mereka yang potensinya pas-pasan tapi kinerjanya bagus. Ya. Itu yang disebut hard worker. Ya. Dan terakhir yang kanan atas itu yang ada di daerah sini. Itu yang potensi tinggi dan performance juga tinggi. Itu yang disebut star, ya, karyawan tipe bintang. Ini agak beda. Ya. Bedanya sebenarnya gini, kalau dimensinya sama juga sih potensi dan performance yang dipakai. Gitu. Namun dia memecahnya menjadi 9 kotak. Jadi lebih detail ya. Lebih detail daripada yang terdahulu yang hanya 4 kotak gitu. Jadi ini coba kita lihat. Jadi ini dimensinya itu ada dimensi performance. Ya. Jadi makin ke pinggir makin jelek, di tengah adalah baik, kalau di kanan adalah istimewa, ya. Baik sekali, outstanding. Ya. Sedangkan yang ini yang vertikal itu adalah leadership potential atau potensi. Ya. Di sini sih ada definisinya nih sebelah kanan. Makin ke atas tinggi, di tengah itu moderat, sedang-sedang saja, yang bawah terbatas gitu ya. Ya atau yang dinilai kurang aja gitu. Ya. Nah, di sini sih cuma ada definisinya, apa sih yang dimaksud performance ini? Ya. Apa ruang lingkup dari performance ini? Di sini disebutkan performance itu meliputi technical skills, abilities, kemampuan, and subject matters, knowledge in job related field. Jadi pokok atau bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan dia. Kemudian juga
ability to develop, untuk mengembangkan dan memelihara hubungan kerja, ya, yang dikaitkan dengan nilai-nilai perusahaan. Ya. Jadi ini ternyata definisi performance-nya itu bukan cuma pencapaian, ya, tapi juga kompetensi ada di sini sebenarnya. Kemudian definisi dari potential adalah the ability or capacity for growth, kemampuan dan kapasitas untuk bertumbuh dan mengembangkan diri ke dalam peran kepemimpinan. Ini lebih kepada ya potensi. Potensi itu adalah kemampuan terpendam yang bisa dikembangkan. Kemudian yang disebut leader adalah seseorang yang memandu, mengarahkan, dan mempengaruhi dan menunjukkan cara kepada orang lain. Ya, itu definisi. Nah, ini ada 9 kategori gitu, di dalam matriks ini, ya, yang disebut 9 box performance potential matrix. Kita baca dari sini dulu deh, karena urut-urutannya aja deh. 1C, 1B, atau ini ada levelingnya, ya. Kayaknya lebih baik dari 1A. Oke, 1A. Nah, ini 1A ini dia itu performance tinggi, leadership potensial juga tinggi. Outstanding performance and high potential. Ini 1A ini yang warna biru ini. Jadi dia itu exceed expectation. Jadi udah bisa melampaui pengharapan. Target 100 dia mencapai 120 itu misalnya. Ya. Ini 1A. Ada di sini, ya, mojok sekali, the superstar gitu, ya. Kemudian 1B ini yang hijau nih. Hijau. Dari sisi performance, ya, ini memenuhi pengharapan. Target 100 ya tercapai 100. Jadi di sini disebut kalau tipe 1B ini yang warna hijau ini good performance, high potential. Ya. Kinerjanya baik dan potensinya tinggi. Karena kalau potensi kan yang ini, yang vertikal. Ya. Kemudian ada kategori 1C. Ya. Ini disebut memerlukan pengembangan katanya. Needs development. Warnanya kuning. Kayaknya sih ini mirip warna stopan juga sih sebenarnya. Kuning itu berarti hati-hati. Kalau hijau boleh maju, kalau biru aman sekali gitu. Biru itu aman sekali gitu, ya. Hijau boleh maju, kuning hati-hati. Jadi 1C ini poor performance. Jadi ini memang unik, ya. Performance-nya itu rendah, tapi potensi tinggi. Kalau dalam versinya BCG atau Boston Consulting Group ini disebut problem employees, ya, karyawan bermasalah. Oke, sekarang masuk ke 2A ini. 2A warna hijau yang ini, ya. Disebut outstanding performance, moderate potential. Performance-nya itu istimewa, tetapi potensinya sih sebenarnya sedang aja. Ya, yang ini. Kemudian, nah, masuk yang tengah ini, benar-benar tengah, ya. Tapi warnanya kuning. Ini yang 2B ini. Good performance, ya, kinerjanya baik, ya, tetapi potensinya sedang. Ya, ini 2B ini. Tapi kuning warnanya, ya, sama dengan yang 1C. Kemudian 2C. Wah, 2C ini warnanya orange nih, orange. Orange itu mendekati merah gitu. Kalau dalam dulu tuh apa ya? Status PSBB kayaknya, ya, status PSBB. Atau ini peduli lindungi, ada hijau gitu kan. Malah ada yang hitam malah, ya. 2C, ya. 2C ini poor performance. Jadi performance-nya ini poor nih. Performance-nya jelek gitu. Potensinya moderat. Potensinya sedang-sedang saja. Dan itu tapi warnanya udah orange. Ya. Agak bahaya gitu. Ya. Nah, sekarang masuk ke kategori 3. 3A. 3A ini warnanya kuning. Outstanding performance, performance-nya bagus. Performance bagus. Tetapi potensi terbatas. Ya. Ini kalau di versinya Boston Consulting Group disebutnya apa? Hard worker, ya, pekerja keras. Bahkan menurut data di buku itu memang buku lama sih.
itu hasil survei ini di Amerika, populasi kelompok ini ya, kelompok hard worker itu mencapai, kalau nggak salah itu 84% ya, cukup banyak. Jadi itu populasi yang besar gitu ya. Kebanyakan itu orang-orang tuh pekerja keras ya, tapi sebenarnya potensinya itu adalah biasa-biasa saja atau sangat terbatas. Kemudian 3B ya. 3B ini warnanya orange ya. Good performance but limited potential. Kinerja baik tapi potensinya terbatas. Ya. Terakhir ini ya, kalau yang versinya BCG itu disebut deadwood, pohon mati ya. Pohon mati kan biasanya ditebang, kebakar gitu ya. Ini 3C ini poor performance, kinerjanya buruk, potensi juga sangat terbatas, rendah. Ini kategori 3C. Nah, kenapa saya harus sharing ini kepada rekan-rekan semua? Karena ini bicara pemetaan SDM. Jadi, karyawan-karyawan di perusahaan kita itu sebenarnya ada di kotak mana? Gitu pertanyaannya. Ada di kotak mana? Dan untuk bisa menentukan dia di kotak mana, apakah 1A, 1B, dan seterusnya, berarti kan kita harus melakukan performance appraisal. Betul kan? Yang ini ya, performance appraisal. Untuk mengukur performance-nya, apakah rendah atau tinggi. Ya. Kemudian juga harus mengukur potensinya. Ya. Kapasitas belajarnya dan potensi-potensinya, apakah tinggi atau rendah. Ya. Sehingga ini kan dikombinasikan tuh, hasil penilaian kinerja dengan hasil penilaian potensinya. Sehingga bisa ditentukan si A, si B, si C itu ada di kotak yang mana. Ya, dan ini menurut saya alat bantu yang sederhana tapi cukup powerful kalau menurut saya. Dan ini sebaiknya memang kita lakukan ya, mapping ini. Oke, sebelum saya lanjut, silakan. Kalau menurut saya ini justru adalah instrumen yang menarik untuk didiskusikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Boleh. Saya Pak. Boleh, silakan. Pak, itu kan di bagian potensial ya. Nah, itu kan di sana mengacu pada leadership ya, lebih penekanan ke leadership. Lebih menekankan kepada leadership, betul. Leadership ya. Potensialnya itu cuma dilihat dari leadership aja, Pak, kalau pertimbangannya di sini atau gimana, Pak? Ya. Kalau lihat model yang ini, saya nanti ada model satu lagi ya di slide berikutnya yang dengan lebih umumnya. Ini lebih kepada bagaimana menjaring orang-orang yang layak dipromosikan. Model model ini banyak dipakai untuk rencana suksesi sebenarnya. Promosi gitu Pak ya? Bisa ya betul. Oke. Ya. Secara overall-nya dalam kepentingan untuk succession planning, perencanaan suksesi. Oke. Karena penekanannya kepada leadership potensial gitu ya. Sekalipun bisa aja diperluas kan, bukan cuma leadership-nya saja, tapi mungkin di luar leadership-nya pun potensinya sebaiknya digali juga kan. Gitu. Iya. Terus treatment per kota gimana Pak kalau ini dikaitkan dengan leadership? Nanti kita lihat di slide berikutnya ada primbonnya, ada primbonnya, iya Pak. Ada what if-nya ya gitu. Iya. Oke, ada lagi, Maha? Nunggu slide berikutnya Pak. Nah, sekarang Pak Sukmo. Silakan Pak Sukmo, gimana Pak? Izin Pak, ini menarik mohon izin. Siap. Mohon izin untuk bisa memetakan ini, kira-kira toolnya seperti apa ya Pak ya? Format penilaiannya Pak? Mohon izin. Ya. Berarti apakah alat ukurnya ada pembobotan gitu ya Pak yang sifatnya kualitatif atau kuantitatif itu Pak? Mohon izin. Ya. Karena ini mengukur performance dan leadership potensial, ya pasti ini akan larinya kepada performance appraisal-nya kita punya nggak instrumennya. Ya, yang hari kemarin kita bahas itu kan ada alat-alat dan metode-metode kan. Ya silakan pakai aja. Kalau alat ukur performance itu cukup valid, cukup reliable, silakan dipakai. Sehingga kita bisa menentukan orang itu performance-nya ada di kategori mana ya? Apakah poor, good, atau outstanding, gitu ya? Nah kalau ini misalnya mau pakai skor juga bisa Pak. Terendah itu kan 0 di sini Pak. Iya siap. Tinggi kan 100, gitu ya? Kan ini tinggal dipenggal menjadi 3 kategori Pak. Jadi tapal batasnya ini adalah 34 gitu ya. Ini tapal batasnya 67 gitu ya. Kalau dari sisi skor.
Jadi dengan demikian, dengan lihat skor total akhir, kita bisa menentukan dia ada di mana. Ya, apakah di kategori outstanding, kategori good, atau poor. Ya. Sekarang untuk potensi, Pak. Kalau leadership potensial, bisa kita menggunakan kompetensi assessment, Pak. Assessment, ya. Bisa menggunakan assessment center, bisa kalau memang itu dianggap worth it ya, karena masalahnya bukan apa-apa ya, assessment center itu kan prosedur yang cukup canggih dan mahal gitu ya Pak ya. Tapi kalaupun tidak menggunakan assessment center, kita juga bisa menggunakan misalnya yang standar seperti pemeriksaan psikologi Pak. Ya, pemeriksaan psikologi. Karena kalau dilihat di sini Pak, definisi potensial ini ya, the ability or capacity for growth and development into a leadership role. Ya. Jadi memang lebih kepada kemampuan dasar dan kompetensi kepemimpinan, soft skill lah ya. Kalaupun itu mau masuknya lewat skill kategori apa, ini kategori soft skill. Jadi bisa kita melakukan leadership assessment di sini. Ya. Sedangkan ini menggunakan performance appraisal. Tinggal nanti kan kita punya batasan kategori. Kalau mau pakai skor misalnya, ini skalanya 0 sampai 100, ini pun sama 0 sampai 100. Ya tinggal ditentukan nanti dengan satu hitung-hitungannya, nanti orang itu ada di mana Pak? Ya, di koordinat berapa? Ya. Kalau misalnya koordinatnya 7575 mungkin ada di sini Pak. Gitu ya. Tapi kalau dia misalnya ini 75, performance 75, tapi potensinya 50, dia ada di sini Pak. Gitu ya. Jadi kan ini bisa juga dibikin grid Pak. Bisa dibikin grid. Jadi koordinat begitu. Bisa. Ya. Nah, terserah mau pakai skala berapa, apakah 0 sampai 100, apa 0 sampai 10 misalnya. Gitu. Jadi memang kita harus punya alat ukur Pak. Alat ukurnya apa? Dan pastikan alat ukurnya cukup valid gitu. Ya, supaya tidak salah naruh orang ada di mana. Gitu ya, nanti treatmentnya salah lagi gitu karena kita salah menempatkan orang dalam mapping ini gitu. Ya. Demikian Pak. Ya. Ya. Mungkin ditambah lagi ada right karakter Pak. Ya bisa ditambahkan Pak di potensial Pak. Iya siap. Bisa kita kembangkan kalau kita ingin ngelihat bukan cuma sekedar gitu potensi kepemimpinan gitu ya, tapi mungkin karakter pun mau kita ukur. Silakan aja Pak, itu kan tergantung policy kita ya di perusahaan. Konten daripada asesmen ini mau mencapai apa saja gitu. Siap. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Doi, Bu Haripah, ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum saya lanjut. Nah, ini Pak referensi ini ya. Ini justru saya ketemunya ini adalah, nah ini Pak, judulnya Pak. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara. Nah, kayaknya Pak Supo mungkin pernah lihat ini, Pak. Ya. Nah, saya melihat ini nyambung dengan yang ini kan, Pak? Nyambung kan? Sama 9 kotak juga kan? Ya. 9 kotak. Cuma yang berbeda itu ini, Pak. Garis horizontalnya kalau di sini potensial, ini mirip yang Boston Consulting Group. Kalau di sini performance, Pak. Jadi cuma ganti posisi aja sebenarnya. Cuma ganti posisi. Ini yang vertikal, ini kinerja, Pak. Iya, bukan kepemimpinan ya, Pak. Betul. Jadi cuma potensinya dipindah ke bawah, gitu ya. Tapi potensi dalam arti luas. Kalau yang model ini, Pak. Iya, potensi dalam arti luas, bukan hanya potensi kepemimpinan. Kinerjanya dipindah, jadi yang semula di horizontal jadi pindah ke vertikal Pak. Ini sumbu Y ya, sumbu X-nya adalah potensi. Ketemu 9 kotak ya. Nah di sini ada definisinya, indikatornya.
Orang tipe 1, nah ini nih, tipe 1. Ya. Memang dibalik, Pak. Ya. Jadi kalau di sini yang paling tinggi adalah 9 gitu. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensi rendah gitu. Ini yang disebut Deadwood itu istilahnya. Kemudian yang nomor 2 di sini, Pak. Kinerja sesuai ekspektasi, potensi rendah. Ya, ini kan ini potensi rendah tuh. Ini rendah semua potensinya, Pak. Kemudian yang nomor 3 ini, Pak. Nah, kinerja di bawah ekspektasi, ya, potensi menengah, sedang-sedang saja. Ini nomor 3. Nomor 4 yang ini, Pak. Kinerja di atas ekspektasi, ya kerjanya hasilnya bagus. Ya. Tapi potensinya rendah. Jadi orangnya sih sebenarnya potensinya pas-pasan. Ya. Mungkin juga bukan orang yang bisa belajar dengan cepat, gitu. Tapi kinerjanya di atas ekspektasi. Inilah yang biasa kita sebut sebagai tipe hard worker itu kan yang ini. Ini nomor 4. Nomor 5 itu yang di tengah. Ya, mirip yang ini, mirip 2B sebenarnya, tengah-tengah ya. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensi menengah. Jadi ini yang disebut orang tipe mediocre, Pak. Tengah-tengah gitu ya. Orang tipe mediocre gitu. Kemudian yang nomor 6 itu yang ini, Pak. Kinerja di bawah ekspektasi, tapi potensinya tinggi. Orang ini pintar sebenarnya. Ya. Bisa belajar cepat, ya, IQ-nya lumayan, hasil pemeriksaan psikologinya itu ya di atas rata-rata begitu. Tapi kok kinerjanya di bawah gitu. Ya, ini kan yang disebut apa? Problem employees, karyawan bermasalah gitu. Entah dia punya masalah apa? Apakah punya masalah motivasi misalnya? Atau dia orang yang tidak memiliki komitmen, bisa terjadi seperti itu. Kemudian nomor 7 yang ini, Pak. Nah, nomor 7. Ini adalah orang yang kinerjanya di atas ekspektasi, potensi menengah, ya. Potensinya menengah. Tapi kinerjanya di atas ekspektasi. Terakhir, nomor 8 dulu ya, nomor 8 ini. Nah, kinerja sesuai ekspektasi, potensi tinggi. Potensinya tinggi. Ya. Terakhir, lah ini yang ideal. Kinerja di atas ekspektasi, potensi pun tinggi. Nah, dan yang bagus nih dari peraturan ini, peraturan Menteri Pan-RB ini kan mapping sebenarnya. Kotak manajemen talenta atau disebut talent management box gitu ya. Itu dilengkapi dengan primbonnya, what if-nya. Jadi inilah yang disebut tindak lanjutnya. Kalau seseorang ada di kotak 1, terus diapain? Seseorang ada di kotak 5, terus diapain? Itu sudah ada primbonnya, Pak. Ya, udah kayak apa? Pelajaran kejawen, Pak. ada primbonnya gitu ya. What if-nya sudah ada. Nah, ini sebelum ke primbon ini ada definisi ya atau keterangan. Keterangan tentang kotak-kotak ini. Ya. Kotak manajemen talenta adalah bagan yang terdiri dari 9 kategori yang menunjukkan pegawai ASN berdasarkan tingkatan potensialnya dan kinerjanya. Ya. Kelompok rencana suksesi instansi adalah kelompok talenta pada masing-masing instansi pemerintah yang berasal dari kotak 9, 8, dan 7. Nah, jadi ini kaitannya kan dengan rencana suksesi, Pak. Ya. Pergantian jabatan, pergantian orang. Ya. Nah, untuk rencana suksesi instansi, misalnya di daerah, dinas anu, dinas ini, gitu ya, itu diambil dari kotak 9, 8, dan 7. 9, 8, 7. Ya, ini. Ini yang akan diprioritaskan, Pak, untuk the next level. Ya, ini. Yang disiapkan untuk menduduki jabatan target di lingkungan instansinya. Kemudian ada kelompok rencana suksesi nasional. Jadi dari daerah itu hijrah ke pusat nasional. Adalah kelompok talenta yang berasal dari kotak 9. Dari kotak ini, Pak. Jadi orang-orang di daerah, Pak, yang masuk di kotak 9 itu sebagian besar akan diorbit masuk ke pusat, ke tingkat nasional. Ya. Suksesi nasional namanya, Pak. Pada masing-masing instansi pemerintah yang dihimpun oleh tim manajemen talenta ASN nasional
untuk disiapkan menduduki jabatan target dalam lingkup nasional. Pemetaan talenta nasional dilakukan oleh tim manajemen talenta ASN nasional melalui penghimpunan talenta yang menempati kotak ke-9 pada masing-masing instansi pemerintah. Jadi orang-orang yang masuk di kelompok 9 ini orang-orang yang dibidik, Pak, yang akan diorbitkan gitu ya, sebagai orang-orang yang akan prioritas menduduki jabatan-jabatan lebih tinggi dan strategis. Pemetaan talenta dikelompokkan dalam 9 kotak manajemen talenta untuk menentukan talenta yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi dan rekomendasi tindak lanjut. Prioritas akselerasi karir, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi berdasarkan peringkat yang dimulai dari urutan tertinggi pada kotak manajemen talenta. Talenta yang termasuk dalam kotak 9 dapat ditempatkan secara langsung pada jabatan target. Jadi itu boleh dibilang apa ya, udah punya tiket masuk langsung gitu ya, jadi prioritas lah gitu, punya preferensi. Ya. Nah, primbonnya itu yang ini, Pak, rekomendasinya itu. Nah, ini primbonnya ini nih. Orang yang ada di kotak 9, Pak, ya, yang di sini nih. Nah, yang ini. Diapain kotak 9 ini? Kinerja di atas ekspektasi dan potensi tinggi. Rekomendasinya adalah dipromosikan dan dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi atau nasional, dan mendapat penghargaan. Ya. Kemudian yang kotak 8, yang ini Pak, 8, yang ini. Kinerja sesuai ekspektasi, potensinya tinggi. Rekomendasinya orang ini harus dipertahankan, masuk kelompok rencana suksesi instansi, rotasi atau perluasan jabatan, ya, jadi dia diberi tanggung jawab yang lebih luas, dan bimbingan kinerja. Ya, artinya bimbingan kerja itu adalah dalam rangka promosi, gitu ya, bukan memperbaiki ya, prestasinya, karena prestasinya udah bagus. Ya. Jadi bimbingan kinerja ini adalah untuk the next level. Ya. Kemudian untuk kotak nomor 7 itu yang ini, Pak. Nah, ini kotak 7. Ya. Diapain nih? Kinerja di atas ekspektasi dan potensinya menengah. Ini dipertahankan. Masuk kelompok rencana suksesi instansi. Jadi bukan nasional, tapi tingkat instansinya. Ya. Rotasi atau pengayaan jabatan. Ya. Jadi di sini ada perluasan jabatan, ini ada pengayaan jabatan. Kalau pengayaan itu lebih kepada kualitinya yang ditambah, gitu ya. Pengembangan kompetensi dan tugas belajar. Nah, ini yang nomor 7. Kemudian kotak 6. 6 itu yang ini. Nah, ini 6. Kinerja di bawah ekspektasi tapi potensinya tinggi. Yang unik juga ini. Kinerja di bawah ekspektasi tapi potensinya tinggi. Maka rekomendasinya adalah penempatan yang sesuai. Berarti dicari pos yang lain yang cocok buat dia. Kemudian juga bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Karena kan problemnya adalah dia itu bukan potensinya rendah, tapi kinerjanya rendah. Sehingga orang ini harus memperoleh bimbingan kinerja dan konseling kinerja. Gitu. Treatmentnya itu ini. Kotak nomor 6. Kemudian yang kotak nomor 5. Nah, yang ini nih, yang tengah-tengah, benar-benar pas tengah-tengah ini, kotak nomor 5 itu. Kinerja sesuai ekspektasi dan potensinya menengah atau biasa-biasa saja, mediocre. Nah, bagaimana rekomendasinya untuk tindak lanjut orang ini? Pertama adalah cari penempatan yang sesuai, carikan cocoknya di mana, bimbingan kinerja dan pengembangan kompetensi. Jadi bedanya dengan yang di atas ini konseling kinerja, ini adalah pengembangan kompetensi. Kemudian yang ada di kotak nomor 4. Ini ya kotak nomor 4. Nah, ini. Ya. Kinerja di atas ekspektasi tapi potensinya rendah gitu ya, orang yang disebut. Ya inilah orang-orang tipe hard worker gitu ya. Rotasi ya, bisa orang ini dirotasi dan pengembangan kompetensi. Ya, jadi ditambah lagi ya. Ya supaya potensinya yang pas-pasan itu dipoles lah ya, dengan pengembangan kompetensi.
Kemudian kotak nomor 3. Nah, ini kotak nomor 3 yang ada di sini. Kinerja di bawah ekspektasi, potensinya menengah. Treatmentnya apa? Bimbingan kinerja, konseling kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan yang sesuai. Ya, ini ada 4 rekomendasi. Kemudian kotak nomor 2. Ini, kotak nomor 2. Kinerja sesuai ekspektasi, tapi potensinya rendah. Ya. Treatmentnya apa? Bimbingan kinerja, pengembangan kompetensi, dan penempatan yang sesuai. Terakhir ini yang paling parah, kotak nomor 1, ya, yang ini nih. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensinya rendah. Ini treatmentnya, Pak. Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ya mungkin aja pensiun dini misalnya ada, atau diberhentikan dengan hormat, ya karena juga ngapain juga orang ini juga nggak ada pengaruh gitu, ada di situ juga, ya nggak ada kontribusinya. Mendingan udahlah Anda pensiun dini aja. Diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku gitu ya. Gitu. Jadi saya kira ini cukup bisa menjadi guidance ya, hemat saya gitu. Nah, bisa digunakan lah. Jadi kalau saya tidak a priori, kalau sistem yang ada di ASN itu bagus dan bisa dipakai di swasta, ya pakai aja, nggak ada masalah. Mungkin hanya perlu beberapa modifikasi aja. Tapi yang lebih penting adalah alat ukur ya, yang tadi Pak Sukmo tanyakan itu, bahwa dengan apa sih kita mengukur potensi dan dengan apa kita mengukur kinerja gitu. Valid tidak. Harus punya alat ukur yang dapat diandalkan, sehingga pada saat kita menempatkan orang pada kotak-kotak yang ada di sini, memang itu sudah benar gitu, bahwa orang itu memang ada di sana gitu seharusnya, sesuai dengan pengukuran yang objektif gitu. Ya. Nah ini yang merupakan mapping kemudian rekomendasinya. Nah catatan berikutnya ini bagian penting, karena kan kita lagi bicara udah menilai ini, terus diapain orang ini? Sesuai dengan profil penilaian itu. Ya, jadi di sini ada satu advice yang penting, bahwa pemberdayaan itu adalah kunci utama atau empowering. Ya. Hal terpenting untuk diingat setelah penilaian kinerja adalah membuat karyawan Anda merasa diberdayakan. Bukan diperdayakan ya. Ini beda banget loh antara diberdayakan dengan diperdayakan. Ya. Ketika karyawan diberi kesempatan untuk berkembang dan mempelajarinya, itu mengarah pada karyawan yang lebih bahagia dan keuntungan yang lebih baik. Jadi, luangkan waktu untuk berdiskusi tentang bagaimana perusahaan Anda dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi, saya kira semua atasan harus menguasai teknik-teknik empowering. Teknik-teknik bagaimana memberdayakan anggota timnya masing-masing. Nah, ini ada beberapa tips ya, atau advice ya. Empower your employees. Untuk memberdayakan karyawan, pertimbangkanlah langkah-langkah berikut. Ya. Pertama, delegasikanlah untuk berkembang. Jadi kita harus berani mendelegasi. Ya. Kalau kita tidak berani mendelegasi, itu sudah pasti anak buah kita nggak berkembang. Karena nggak pernah mendapat penugasan baru. Kan, gitu. Ya. Kedua, tetapkanlah ekspektasi yang jelas. Jadi kalau kita mengharapkan tim kita itu melakukan sesuatu, meraih sesuatu, itu harus clear gitu. Harus spesifik, harus clear apa yang mau dicapai. Ya. Jangan menggunakan kata-kata yang bisa bermakna ganda, yang blur, yang tidak tajam. Ya. Berikanlah otonomi kepada karyawan atas tugas. Ya. Jadi otonomi artinya juga kita nggak bisa terlalu micromanage gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya biarlah mereka sendiri yang menentukan cara kerjanya bagaimana. Yang penting semuanya menuju kepada suatu pencapaian. Berikutnya adalah sediakanlah sumber daya yang diperlukan. Jadi jangan sampai suruh meraih sesuatu, tapi ibarat gini, tentara suruh perang gitu Pak, tapi nggak dikasih senjata, gitu ya. Sumber dayanya harus disediakan gitu. Ya. Kemudian berikanlah umpan balik yang membangun. Bukan hanya sekedar kritik atau hanya menjudge, kamu jelek,
kamu nggak bagus. Kita harus pandai bagaimana ya dalam berkomunikasi, memberikan satu umpan balik yang membangun. Ya. Kemudian terimalah ide dan masukan. Jadi kita pun sebagai atasan harus open mind. Ya. Karena kadang hal-hal tertentu itu ya kita mengalami blind spot ya. Mengalami blind spot artinya justru mungkin anak buah kita lebih ngerti gitu daripada kita sendiri. Ya. Berikutnya komunikasikan visi organisasi. Supaya apa? Nyambung. Apa yang dilakukan oleh tim kita dengan apa yang menjadi tujuan organisasi itu ada satu link ya, menyambung di situ. Dan terakhir hargailah karyawan atas kerja kerasnya. Kalaupun misalnya target belum tercapai secara sempurna, tapi kalau mereka sudah bekerja keras melakukan yang terbaik, maka setidak-tidaknya juga kita harus bisa mengapresiasi kerja keras mereka. Nah, ini beberapa tips di dalam memberdayakan karyawan. Nah, kemudian hal-hal yang penting juga adalah, di sini saya tambahkan mengenai penting juga kita melaksanakan satu kegiatan atau proses yang disebut konsultasi karir. Ya. Jadi kita sebagai atasan pun idealnya harus bisa menjadi karir konsultan untuk tim kita sendiri. Nah, ini adalah big picture-nya ya. Data dan informasi terkait dengan minat karir dan rekam jejak karyawan itu harus dianalisis. Jadi kita harus tahu track record anggota kita. Kemudian hasil analisis dan kesenjangannya diidentifikasi, disiapkan. Kesenjangan kompetensinya dikomunikasikan ya, kepada pekerja dan atasannya. Kemudian rencana pengembangan pekerja disepakati. Dan terakhir, kemajuan proses pengembangan dipantau untuk memastikan pencapaiannya. Ya, jadi kita juga harus bisa berperan sebagai konsultan untuk karir dari orang-orang kita sendiri. Ya. Perkara nanti apakah dia lama di tempat kita atau dia berkarir di tempat lain, saya kira itu adalah masalah lainnya, masalah berikutnya. Saya kira gitu untuk sharing poin-poin penting di materi malam ini. Masih ada waktu untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh. Pak Doi, Mbak Haripah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana, dapat hal-hal baru nggak dari materi malam ini? Belum, Pak. Belum. Belajar. Tapi poin-poinnya udah bisa ketangkep ya intinya ya. Ya intinya mapping, ya, terus orangnya ada di mana, terus kita bikin treatment yang tepat, itu aja sih ya, yang pokok gitu ya. Dan tentu memang kita harus punya alat ukur ya, ukur prestasi dan ukur potensi dengan baik gitu. Sehingga supaya menempatkan atau posting orang di satu kotak itu udah benar gitu ya, memang dia ada di situ gitu ya. Takutnya nanti salah obat lagi. Kayak dokter gitu salah diagnosis ya, salah obat. Ya kan, itu bukannya malah sembuh malah tambah sakit kan gitu ya. Mungkin kalau biar tidak salah obat, sebaiknya Pak psikolog Pak ya yang akan menentukannya Pak ya. Ya, saya kira kalau psikolog kan tergantung psikolog dalam rangka apa. Kalau dalam rangka industri organisasi kan lebih kepada kompetensi sebenarnya ya. Jadi kecuali kalau masalahnya adalah masalah perilaku ya, kalau masalah perilaku itu kan konseling gitu ya, konseling. Kan ada orang-orang yang memang sebenarnya dia tuh mestinya sanggup bekerja dengan baik gitu, tapi kok kenapa gitu, dia tidak bekerja dengan baik. Mungkin itu adalah masalah perilaku kan. Bisa saja ya, salah satunya adalah bahwa dia harus konsul ya, mengikuti program konseling dengan psikolog begitu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Maha, ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya Maha punya pertanyaan bagus nih. Belum Pak, karena itu jelas Belum. sekali nih ya, apa arahan dari yang PNS itu loh Pak. Jadi kayak Jelas, itu ya. ya berguna sekali sih buat membedakan gitu. Jadi, dari dulu kan masih ngawang-ngawang gitu Pak, sekarang udah lebih bisa lah. Lumayan lah guidance-nya ya, cukup aplikatif ya saya kira ya. Pak Edo, gimana Pak Edo ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Boleh kalau ngomong ngobrol yang lain juga boleh, di luar topik malam ini juga bebas. Mau ngobrolin upah minimum boleh, atau yang lain boleh, bebas aja sih. Ya, silakan. Kalau kami di perusahaan-perusahaan ini lagi masih ini persoalan upah minimum, lagi banyak pertemuan-pertemuan. Ya. Mengenai upah minimum, Pak, kalau Ya, yang gimana? Gubernur Jawa Barat yang kemarin kita kan sempat webinar juga, Pak ya. Jadi yang Ya. untuk yang dari Gubernur Jawa Barat itu kan kita tidak harus selalu ikut seperti itu ya, Pak ya. Kan tidak ada sanksinya juga ya. Kecuali yang UMP yang resmi itu. Gitu sih. Ya, ya sebenarnya kalau kita telaah isi ya dari SK Gubernur yang kedua itu, sebenarnya memang bukan merevisi kan kalau untuk Jawa Barat itu, melengkapi upah untuk yang masa kerja setahun atau lebih kan itu. Tapi ternyata kalau kita baca ya diktum 1 sampai 4 itu memang ada patokan rentang kenaikannya itu 3,27 sampai 5% dari angka upah minimum 2022 yang ditetapkan pada SK yang pertama. Tapi di diktum keempat, pengusaha dan pekerja boleh bersepakat berbeda dari itu. Gitu. Jadi justru kalau menurut saya intinya adalah sebenarnya sih gimana kita perusahaan dengan karyawannya mau bersepakat seperti apa. Ekstrimnya gini, mau di bawah 3,27 pun boleh gitu. Atau mau di atas 5% pun boleh. Asal sepakat tuh gitu. Jadi ada rentang tapi tidak mutlak rentang itu. Dan semuanya diserahkan kepada kesepakatan internal antara perusahaan dengan karyawan. Poinnya itu kalau kita baca kembali isi daripada SK Gubernur itu. Makanya dibilang begini, bola panasnya di perusahaan sekarang. Di tingkat serikat pekerja tingkat perusahaan dan dengan manajemen di perusahaan masing-masing. Gitu. Untuk berunding. Untuk bersepakat bisa naiknya berapa gitu. Jadi sekarang udah beda memang tahun sekarang khususnya Jawa Barat ya. Khususnya Jawa Barat. Ya gara-gara ya. Gara-gara itu. Gara-gara SK-nya bunyinya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya naiknya DKI kan beda. DKI direvisi naiknya jadi gede jadi 5,1 gitu. Tapi kalau kita hanya di UMP kan nggak apa-apa, kan kita udah punya yang di atas tahun itu kan kita sudah punya skala tersendiri gitu kan. Jadi tidak yang naiknya itu persentasenya ya seperti yang UMP lah, nggak jauh dari situ gitu. UMP itu sebenarnya memang tidak untuk dijalankan di kota-kota yang upahnya udah lebih tinggi. Ya, UMP itu kalau yang kemarin kebetulan ada si Ibu Teresa itu. Di perkebunan itu mereka punya kesepakatan tersendiri. Tapi kalau kayak karakteristik perusahaan seperti kita sih, yang berlaku ya upah minimum kota kabupaten. Yang berlaku. Ya UMK maksudnya. UMK betul. Karena kan kita udah punya skala tersendiri ya Pak ya. Kalau misalnya memang sih nggak jauh-jauh dari itu, tapi di atas UMK kayak gitu. Jadi udah bagus. Aja sih ya. Kalau skala kita angka-angkanya sudah di atas UMK, itu nggak ada masalah. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena aspek yang sifatnya wajibnya sudah terpenuhi, begitu. Ya. Sudah gugur kewajiban, gitu. Iya kan? Ya, jadi kalaupun mau dianggap kita salah, ya coba tunjukin salahnya di mana. Kan nggak ada. Ya. Yang penting kan tidak ada karyawan di perusahaan kita itu yang upahnya di upah minimum kota kabupaten. Betul nggak? Dan yang di atas 1 tahun pun sudah di atas upah minimum kota tersebut. Ya, betul. Artinya betul. Kalau hal tersebut sudah diwujudkan, menurut saya nggak ada masalah, udah selesai. Ya, dari sisi yang wajib-wajibnya sudah terpenuhi, dilaksanakan, gitu sudah dipenuhi. Gitu. Ya, udah menurut saya udah beres. Gitu. Tinggal sekarang itu kan sebenarnya memantapkan komunikasi, jangan miskom kan gitu ya. Kadang kan gini, baik pengusaha maupun pekerja kadang-kadang tuh dia berkomentar, beropini, gitu. Tapi dia sendiri belum baca yang benar aturannya, gitu ya. Makanya kan kemarin juga saya dengan Pak Wahyu juga selalu menekankan, tolong baca dulu baik-baik deh SK-nya ya, gitu ya.
dengan persepsi sebelum Anda baca dengan seksama gitu ya, bunyi daripada aturannya itu tuh apa sebenarnya gitu. Ya. Dan harus koneksitas antara diktum 1 sampai diktum 4 itu sebenarnya hubungannya itu kayak gimana. Ya, ini menuntut ini loh, kecerdasan verbal ini. Baca SK Gubernur itu ya. Menuntut kecerdasan verbal ini. Demikian Bu Haripah kalau soal upah minimum. Silakan, mungkin yang lain ada yang mau diskusi perihal yang lain juga boleh. Silakan. Pak, mungkin sekalian Bapak di sini, punten saya boleh nanya ya Pak yang lain tapi ini Pak. Boleh, silakan. Saya emang di HRD tapi nggak pernah memproses untuk PP Pak. Ada teman yang belum pernah mengajukan PP. Nah, untuk mengajukan ini berarti tetap harus didaftarkannya, dilampirkan yang skala gajinya ya Pak ya? Ya, diperlihatkan struktur skala upahnya. Skala upah. Berarti dengan untuk itu kan untuk pengesahan kan maksudnya. Ya. Untuk pengesahan ke Disnaker setempat kan. Disnaker setempat ya Pak ya? Oh, oke. Ya kalau Ibu kan di Kota Bandung ya udah ke sana ke Martanegara sana. Ya, betul. Di Disnaker Kota Bandung kan. Atau sekarang sebenarnya sudah ada online itu. Dicobain aja online gitu. Berfungsi dengan baik. Kalau enggak ya udahlah datang aja ke sana. Itu maksudnya siapkan saja draft PP-nya. PP-nya itu kan biasanya bentuknya adalah surat keputusan direktur atau direksi ya. Surat keputusan presiden direktur tentang peraturan perusahaan Rumah Sakit Immanuel atau PT Anu gitu ya. Nah, kemudian kita bawa ke Disnaker untuk diajukan pengesahan, dan sebagai syarat kita juga melampirkan struktur skala upah ya, karena itu kan dijadikan persyaratan. Gitu. Diperlihatkan aja sih, dan tidak harus disimpan di sana. Nah, mereka hanya ingin memastikan struktur skala upahnya kita udah ada atau belum, gitu itu aja sih. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan, mungkin yang lain boleh, mau topik yang lain juga boleh, masih ada waktu ya. Yang belum kedengaran suatu. Pak Fahmi nggak datang ya, Pak Fahmi ya? Sibuk mungkin ya Pak Fahmi. Iya, enggak hadir Pak Fahmi. Ya. Baik, rekan-rekan, saya kira kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin belum kepikir, besok-besok boleh disambung lagi di grup lah, atau mau japri ke saya juga boleh. Jadi itulah 5 sesi yang bisa saya share ke rekan-rekan semua, dan diakhiri malam ini sesi ke-5 ya, tentang tindak lanjut dari performance appraisal. Mudah-mudahan sekalipun waktunya terbatas bisa bermanfaat, menjadi referensi buat rekan-rekan semua untuk bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing, ya, meningkatkan apa yang sudah ada sekarang menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengantarkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua menjadi lebih sukses, lebih efektif sebagai seorang eksekutif atau pengelola. Ya. Dan atas segala yang pernah saya sampaikan, kalau ada kata-kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan pasti juga tidak sempurna apa yang saya sampaikan. Jadi Ibu Bapak tentu harus tetap belajar terus dari banyak guru, jangan cuma dari satu sumber. Lebih banyak sumber lebih bagus. Itu akan memperkaya wawasan kita. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya berharap mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Bapak Ibu sekalian sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih Pak Dadang. Ya, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar komentar juga nih dari Bapak Ibu. Bagaimana komentarnya setelah mengikuti selama 5 sesi ini? Barangkali dari Ibu Haripah Solina atau Ibu Maha.
Sepanjang ini baik-baik aja sih Pak. Saya senang bisa tambah ilmu kayak begitu. Meskipun mungkin kadang-kadang suka telat datangnya gitu. Maafkan. Dari Ibu Maha mungkin? Kalau dari saya sangat tercerahkan ya dibanding sebelumnya Pak. Karena kan Pak Dadang juga saya referensi-referensi mengenai kertas kerjanya gitu kan, dengan penjelasan dan juga ini ya tambahan detail-detail seperti apa gitu, dihubungkan ke realitanya gitu ya di lapangan seperti apa. Nah jadi itu cukup ini ya cukup menjadi nilai tambah untuk sebenarnya saya bisa perform di kelas gitu loh Pak. Jadi kan ada kita latihan karena kan hubung vokasi ya Pak ya. Jadi harus lebih banyak praktisnya gitu. Makasih ya Pak Dadang, ini materinya sangat ini ya sangat memuaskan gitu Pak. Terima kasih. Maha ya. Barangkali mungkin dari Pak Doi ada komentar. Ini Pak, ini mohon maaf sebelumnya nih Pak, sambil bekerja juga. Oh ya. Makanya kurang ini Pak. Atau mungkin ya, dari Pak. Pak Jadi Sukmo. untuk kesannya ya Pak ya. Selama ini sih mengikuti pelatihan ini cukup jelas ya Pak ya, sangat jelas bahkan ya. Tapi karena mungkin masih menyesuaikan situasi sama yang di lapangan lah, dalam hal ini misalnya kayak tempat saya bekerja gitu Pak ya. Jadi harusnya lebih banyak lagi untuk ini membuka kembali PDF yang dikirim di grup ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Pak Doi. Mungkin dari Pak Sukmo juga ada yang ingin disampaikan Pak. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup. Demikian tadi pembahasan tentang mengelola kinerja SDM berbasis SKKNI MSDM tahun 2020 yang dibawakan oleh Bapak Dadang Budiaji selama 5 kali pertemuan ini dengan sangat luar biasa. Tentunya pandangan dari Bapak Ibu serta teman-teman akan sangat berarti bagi evaluasi kami ke depan. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan ataupun pendapat, boleh kiranya dikirim melalui alamat email lamberconsultraining@gmail.com atau juga melalui WA Group. Apapun komentar dari Bapak Ibu serta teman-teman tentunya akan sangat kami hargai. Baik, dengan berakhirnya sesi hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, saya selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau tidak dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Dan tentunya dengan harapan semoga pelatihan ini bisa memberikan manfaat di masa-masa yang akan datang. Amin. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadang. Sama-sama. Saya harapkan akan mendapatkan banyak bekal untuk dapat diaplikasikan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Dan semoga ilmu yang diberikan menjadi jariah bagi kita semua. Amin. Oh ya, untuk e-sertifikat nanti akan saya kirim via email ya. Jadi nanti mohon di WA Group diinfokan nama lengkap dan juga alamat emailnya supaya tidak ada kesalahan dalam pembuatan sertifikat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi. Demikian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sampai ketemu.